Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Khadijah, mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Saya pengangkatan pertama CPNS dari S1 Ekonomi. Dan sekarang sudah S2 dan sudah pencantuman gelar. Saat ini saya kembali kuliah S1 dengan jurusan yang berbeda. Jika nanti lulus dan mendapat gelar baru yang tidak relevan dengan JFT saya, apakah bisa pencantuman gelar? Untuk pencantuman gelar, tidak ada batasan berapa kali maksimal pencantuman dengan jenjang pendidikan yang setara. Namun, dalam hal Sobat BKN pemangku jabatan JF, maka pengajuan atau klaim angka kreditnya hanya dapat dilakukan 1 kali pada gelar yang sama. Kecuali nantinya Sobat BKN memiliki gelar setingkat lebih tinggi, misalnya S3, dapat diklaim kembali sebagai angka kredit maupun syarat kebutuhan naik jenjang. Kita ke pertanyaan yang kedua. Pertek sudah terbit dan di TTE, tapi SK pensiunnya kok lama sekali ya? TMT 1 Juni 2026. Sampai sekarang SK pensiun belum turun, belum terima gaji pensiun dan lain-lain. Baik, sebelumnya perlu Sobat BKN pahami bahwa SK pensiun hanya dapat diterbitkan oleh PPK instansi masing-masing setelah memperoleh pertek dari BKN. Namun, dengan adanya ASN digital, BKN telah menyediakan format SK pada menu cetak SK di SIA-SN untuk mempermudah instansi menerbitkan SK berbasis sistem, sehingga tidak lagi perlu manual ya. Sistem ini sendiri disediakan BKN untuk berbagi pakai bersama seluruh instansi. Jadi, tidak perlu repot datang ke kantor BKN. Untuk itu, konfirmasi segera unit kepegawaian perihal status SK-nya, apakah ada kendala atau tidak. Sekaligus pantau perkembangan di akun MyASN Sobat BKN. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kak Admin, saya sudah lulus S2 dan sudah mempunyai SKPG. Saya golongan 3B dengan angka kredit sudah memenuhi syarat naik pangkat ke 3C. Apakah bisa naik pangkat ke 3C tanpa UKKJ? Dengan status Sobat BKN saat ini sebagai JF, untuk mengakomodir nilai angka kredit yang sudah terpenuhi dari golongan 3B ke 3C, maka harus uji kompetensi atau UKOM kenaikan jenjang yang diikuti dengan kenaikan pangkat. Jadi, usulkan dulu UKOM kenaikan jenjangnya ke instansi pembina JF. Setelah dinyatakan lulus, instansi akan menetapkan jenjang baru dan mengusulkan kenaikan pangkat 3C-nya ke BKN. Sehingga status jenjang setingkat lebih tinggi dan pangkat golongan baru bisa diperoleh. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Admin, untuk CLTN apakah bisa diambil lebih dari 1 kali? Cuti di luar tanggungan negara atau CLTN bisa diajukan selama memenuhi syarat dan ketentuan. Di antaranya, masa kerja minimal 5 tahun tanpa putus dengan alasan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal ingin mengajukan untuk kedua kalinya, Sobat BKN bisa mengusulkan kembali setelah 5 tahun berikutnya, terhitung dari masa CLTN terakhir selesai. Dan tentunya dengan syarat dan kriteria yang sama, ditambah pertimbangan pimpinan instansi. Perlu diingat juga bahwa periode yang digunakan selama CLTN tidak dihitung sebagai masa kerja ya, berbeda dengan jenis cuti lainnya. Berikutnya, terakhir. Tanya dong Min, kalau mendampingi istri melahirkan menggunakan CAP apakah bisa Min? Please dijawab ya Min. Oke, kita jawab. Betul, tapi hanya untuk kondisi-kondisi yang tertentu, yakni misalnya dalam hal istrinya melahirkan operasi sesar, maka suami dapat mengajukan cuti alasan penting atau CAP dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan terkait. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih? Udah paham kan sekarang? Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya seputar layanan kepegawaian, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Khadijah, sampai jumpa di Q&A berikutnya.